Kebaya adalah busana identitas Indonesia. Ciri khas ini melekat pada budaya Nusantara dan terus mengalami perkembangan seiring waktu. Kebaya juga terus dihadirkan pada banyak kegiatan, seperti pada pagelaran budaya yang diselenggarakan oleh Museum Perkebunan Indonesia di Medan. Pagelaran budaya menjadi wadah untuk mengajak para perempuan di kota Medan ini untuk berkebaya. Seperti yang baru-baru ini digelar oleh Museum Perkebunan Indonesia. Sri Hartini, Direktur Utama Museum Perkebunan Indonesia, menggagas parade budaya untuk mendukung kebaya sebagai warisan tak benda asli Indonesia agar mendapat pengakuan dunia melalui UNESCO. Melihat bahwa kebaya adalah salah satu pakaian asli Indonesia. Kemudian karena dia asli Indonesia ya, semua suku juga punya ya pakaian model-model kebaya dengan berbagai dari suku bangsa. Oleh karena itu Indonesia akan mengusulkan kebaya untuk menjadi warisan dunia. Tentu saja ini kan akan diusulkan ke Badan UNESCO. Ada beberapa jenis kebaya, salah satunya seperti yang dipakai oleh Sisil Fikarwin, pegiat seni Medan, yang turut membantu Sri Hartini mengemas parade budaya. Sisil mengenakan kebaya kutu baru, jenis kebaya klasik dengan ciri khas secari kain sebagai penghubung lipatan di bagian dada. Kebaya kutu baru Sisil ini telah dimodifikasi menyesuaikan dengan busananya yang berhijab. Kalau kebaya, menurut saya ini kan pakaian tradisional ya, pakaian tradisional yang memang memiliki estetika tersendiri ya. Itu mungkin itu ya, ada nilai-nilai filosofisnya ya di zaman dulu bahwa memakai kebaya itu perempuan terlihat anggun, kemudian terlihat lembut. Dewasa ini, kebaya mengalami transformasi dalam garis rancangannya. Budaya ini menjadi bagian dari fashion yang mengusung gaya hidup urban dan tidak berada dalam ranah pakaian tradisional yang setia dengan pakemnya. Beragam desain kebaya ditawarkan oleh para perancang busana, salah satunya desainer asal kota Medan, Yenti Lim. Ia melihat saat ini dinamika tren kebaya mewakili kebutuhan perempuan urban masa kini yang independen, aktif, simple, dan elegan. Kalau menurut saya lebih sekarang kalau misalnya ke modernisasi itu menurut saya tidak merusak ya, justru memperindah, mempercantik pakem kebaya yang dulunya yang misalnya pakemnya yang polos, yang misalnya yang lebih ke jadul ya, jadi kita rombak sekarang ke yang lebih modern dan lebih glamor dan bisa diterima sih di masyarakat. Trennya di Jakarta kali kan, kalau Jakarta itu kan lebih banyak ke yang simple elegan, maka kita pun berubahlah desain kita lebih ke simple elegan. Ternyata rata-rata saya pernah survei itu lebih seneng orang ke elegan. Terlepas dari modernisasi kebaya yang menawarkan beragam model kebaya modern, Eron Damanik, seorang sejarawan asal kota Medan, bercerita bahwa ketika Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1840, menjadi awal penduduk lokal dihiasi dengan busana. Dan akhirnya ketika seorang perempuan pengusaha dari Belanda itu melihat ada kerajinan-kerajinan tangan di Pulau Jawa, untuk membentuk misalnya batik, katakanlah saat itu ya, batik tenunan itu 1,5 kali 3 meter itu diproduksi secara rumahan, dan ini diambil alih oleh pengusaha Belanda ya, Christina Margareta itu, dalam ketika dia mendirikan pabrik garmen di Surabaya tahun 1840. Dan inilah awalnya ya, hasil produksi inilah awalnya yang dijual untuk seluruh Indonesia, diekspor ke seluruh berbagai daerah Indonesia. Dan kemudian inilah awal Indonesia mengenakan busana kebaya dan juga busana laki-laki yang ada di seluruh Indonesia pada saat itu. Kebaya telah menjadi busana khas perempuan Indonesia sejak masyarakat Nusantara mulai mengenal busana. Meski mengalami banyak modifikasi, namun kebaya tetap mempunyai ciri khas yang menjadi kebanggaan perempuan yang mengenakannya.
Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.